Nama saya Ahmad Fauzi, yang dikenal di dunia kicau itu nama saya itu Dava Mustika Logam. Saya dari tim Mustika Logam Waru Pamekasan, Jawa Timur, Madura. Mustika Logam itu, berdirinya Mustika Logam itu di dunia kicau itu khususnya di Paru Bengkok itu tahun 2014. Tahun 2014 Mustika Logam itu kita itu mulai mainnya itu di tahun 2014 gitu, sampai sekarang ini. Asal usul Mustika Logam itu yang dijadikan nama kebanggaan saya pribadi sebagai owner dari tim Mustika Logam itu, asal usulnya yaitu nama usaha saya itu yang dipakai ke nama tim Mustika Logam SF gitu. Jadi Mustika Logam itu ya nama usaha yang dipakai di dunia kicau. Gacuan pertama itu ya dari tim Mustika Logam itu dulu namanya itu Kuncoro. Itu di Paru Bengkok, khususnya di Lovebird gitu. Nah, Kuncoro itulah yang bisa membawa nama Mustika Logam itu dari dulu tahun 2014 sampai 2025 sampai sekarang ini. Era ini tuh sampai ke Mustika Logam. Ini saya melihat dan saya tuh salut gitu sama RAN. Dan kebetulan di Madura itu ada event nasional, event tahunan. Terus ya saya itu kebetulan udah sering komunikasi sama ownernya RAN. Saya ngundang dari tim RAN untuk untuk nambah kekuatan di tim Mustika Logam. Kebetulan saya ada amunisi itu satu, jadi saya musyawarah sama penggendap itu untuk hadir di Mustika Logam untuk event nasional itu di Kabupaten Sumeneb, khususnya di Mahadewa SF. Event sekarang ini event tahunan yang digelar di Sumeneb itu, Mahadewa, khususnya Mahadewa. Ini bagi saya ini magnet para kicau. Jadi ini sebagai contoh juga untuk kabupaten yang lain. Karena buat saya ini Mahadewa ini mereka itu bisa untuk ngasih ruang khususnya untuk pemain-pemain lokal dengan skala event. Bagi saya sih ini event nasional, khususnya di Madura, khususnya di Madura. Event ini Mahadewa ini hebat lah, sampai dia tuh bisa ngadain gelaran seperti ini, Bupati Cup Victory yang ke-8 gitu. Yang saya hargai banget ya, apalagi khususnya di zaman sekarang, tahun sekarang, Mahadewa ini tetap menjaga kualitas Paru Bengkok gitu. Kenapa? Karena
dari segi penilaian, dia tuh menjaga burung yang kualitas. Dia mencari burung yang kualitas dengan aturan-aturan yang jelas gitu. Jadi aturan ini, pakem ini buat saya itu pakem yang bikin orang itu berlomba-lomba lagi untuk merawat burung itu menjadi yang terbaik dari yang baik gitu, daripada yang banyak aturan si A, si B, si ini. Jadi apa ya, buat saya kalau terlalu banyak aturan, apalagi aturannya itu yang kurang masuk akal, kayak ya sistem arisan. Jadi buat saya tuh, buat saya pribadi, saya ngerawat burung yang otomatis poin pertama, gimana caranya burung saya itu mau bunyi di gantangan. Itu poin pertama, itu pasti dah. Yang kedua, gimana caranya burung yang saya rawat itu stabil. Dengan catatan stabil itu dari kinerja burung seperti stamina, durasi, itu yang apa ya, yang tetap dijaga dari Mahadewa gitu. Jadi Mahadewa itu mencari burung yang kualitas. Kalau zaman sekarang kan udah banyak aturan nih, aturan ini, aturan itu. Jadi aturan arisan bagi saya itu bukan apa ya, sebenarnya dia bukan untuk mengangkat derajatnya itu burung sendiri, enggak. Kalau buat saya pribadi gitu. Kalau memang kan lovebird itu kan yang dinilai itu kan bunyi, ya, terus durasi. Jadi kenapa kalau harus dibatasin gitu, kan gitu, kenapa harus dibatasi, batasan poin lah. Kalau batasan sebutan, oke lah, masih bisa diterima. Sebutan itu salah satu contoh, kayak di sini tuh ada di kelas P1, oke. Jadi kalau udah nyampe di sebutan P, itu kan maksimal. Jadi burung itu mau bunyi 2 menit, 3 menit, ya nggak apa-apa kan begitu. Tapi walaupun ada juga batasan sebutan maksimal, lewat dari sebutan nilai tertinggi itu nah, itu bagi saya itu merugikan ke pemilik burung sama joki. Di sini ada, Mas, di sini itu ada kelas batasan, tapi ada juga yang nggak di dis, tapi ada yang di dis. Kita main di batasan P misalkan. Nah, burung kita naik, terus dia ngelepas durasinya sampai 1 menit. Kalau P1 itu dia mainnya ya 15 ke 20 ketukan. Jadi burung itu kalau bunyi 1 menit itu di dis. Nah, apakah itu yang bisa bikin lovebird naik lagi? Bagi saya itu bukan seperti itu caranya gitu loh. Apalagi ada yang kayak sistem arisan. Nah, sistem arisan itu ya kalau saya pribadi itu saya kurang setuju. Saya nanya sama EO, salah satu EO, kenapa kok harus ada pakem seperti ini gitu. Dia ngejawab, saya pengen ngasih ruang untuk pemula. Nah, pemula itu pemula apa dulu kan begitu. Kalau pemula pemain saya lihat di lapangan itu nggak ada yang baru-baru, lama-lama semua, wajah-wajah lama semua gitu. Dan itu kita terlalu banyak aturan, jadi terlalu banyak pemain itu sebenarnya sih, terlalu banyak aturan yang nggak masuk akal. Itu sebenarnya bukan bikin orang itu berani sebenarnya, bukan. Kalau memang kita pengen ngangkat lovebird
dari pengen mengangkat dari peternak, dari penjual pakan, seharusnya itu seperti aturan yang pakem yang seperti yang dulu, nggak terlalu banyak, cuman lovebird dewasa sama PAUD aja gitu. Jadi kalau PAUD, ada kelas PAUD itu kan bisa ngangkat lagi para peternak itu. Kita itu harus kembali lagi ke aturan yang dulu gitu. Itu kuncinya udah. Jangan terlalu banyak aturan, apalagi aturan yang nggak jelas, kayak sistem arisan lah, kayak sistem apa. Nah sekarang terlalu banyak sistem atau pakem dari segi penilaian. Ada batasan poin, ada batasan sebutan. Kalau masalah batasan sebutan itu masih bisa untuk diterima gitu loh. Jadi kalau batasan poin kita lewat, misalkan poin 500 misalkan, burung kita lewat 505 misalkan, itu zong gitu loh. Itu zong, angus, poin itu angus. Nah terus yang dicari kualitas burung itu, kalau caranya seperti itu dari mananya coba? Harga jualnya nggak bakalan seperti yang dulu, harga jual nggak seperti dulu gitu, nggak bakalan mahal kalau seperti itu. Nah kalau saya pribadi nih, kalau saya pribadi nyari amunisi di kelas poin-poin itu, saya nggak mau. Nah kita itu harus punya keinginan untuk main di event-event nasional. Itu kunci untuk apa ya, untuk lovebird bisa seperti yang dulu lagi gitu. Jadi ayolah untuk EO jangan terlalu banyak aturan gitu. Untuk sekarang ini alhamdulillah lovebird itu udah mulai rame lagi, terus peminatnya itu udah bisa dikatakan kembali lagi ke dunia lovebird. Kenapa? Karena apa ya, sekarang udah banyak EO yang udah berani untuk bikin lomba itu seperti yang dulu. Jadi cuman lovebird sama PAUD. Nah, disitulah yang bisa bikin lovebird naik lagi. Dari harga jual, terus dari peternak itu apa ya, awalnya udah berhenti, dan dia kembali lagi untuk nenang burung lagi gitu, lovebird. Nah itu, jadi kalau naiknya lovebird itu ada di EO, harga jual. Jadi jangan terlalu banyak aturan, udah gitu aja. Saya pribadi itu ya apa ya, tetap maunya itu main di kayak yang dulu gitu. Misi-misinya itu seperti yang dulu ya istilahnya. Jadi saya tuh sebenarnya nggak suka sih main di kelas apa ya, si A, si B, maksudnya aturan pakemnya itu batasan poin lah, burung lebih didis. Nah itu bagi saya itu saya kurang setuju gitu. Nah sekarang saya tuh terjun lagi di Peru Bangkok itu karena apa? Karena alhamdulillah EO itu sekarang udah mungkin ada yang sadar ya gitu. Ngapain kita bikin pakem terlalu banyak, ujung-ujungnya EO sendiri yang ribet. Kalau ketemu sama burung ini dia mau dilepas apa didis kan ribet gitu. Jadi ya itu, saya tuh akan nunjukin burung-burung mustika logam itu burung-burung kualitas gitu. Ini mustika logam itu sebenarnya dia itu punya event tahunan gitu. Kita itu udah yang keberapa ya, udah kelima. Kalau kita gelar lagi itu yang keenam. Nanti kalau ada apa ya, kan di Pamekasan itu kan ada paguyuban.
Jadi kita harus nunggu jadwal juga. Gitu. Biasanya Mustika Logam itu eventnya itu setiap di bulan Agustus. Gitu. Nah, saya itu ngadain event tahunan biar Pamekasan itu bisa seperti kabupaten yang lain, gitu. Dengan skala tiket yang bisa bisa bikin para juara itu senang gitu loh. Itu seharusnya Pamekasan itu harus bisa gitu, harus punya keinginan untuk mengadakan event nasional dengan skala besar biar pemain-pemain dari luar kota itu bisa tahu gitu, khususnya datang ke Pamekasan. Oh ini loh Madura, oh ini loh Pamekasan gitu. Nah dari situlah semua sumber-sumber itu hidup semua ntar, dari segi penjualan kayak jual minuman, makanan, aksesoris ciri khasnya Madura, terus pemain lovebird lokal pun nanti bisa merasakan nanti gitu, dari harga jual belinya gitu. Kalau sampai Pamekasan itu bisa ngegelar untuk event tahunan gitu. Insya Allah nanti Mustika Logam itu mengadakan lagi event tahunan. Saya menanggapi dari RAN, yang pertama itu saya salut, terus Pak RAN itu buat saya bisa dijadikan panutan. Salutnya gini, saya tuh melihat RAN sampai detik sekarang, dia itu istiqomah. Istiqomah arti kata itu dulu kan melopot itu kan sempat ngedrop ya kan. Nah saya tuh banyak kenalan, dan yang tetap bertahan itu dari RAN. Dia tuh memang dia bukan cuma sekedar suka, bukan hanya sekedar hobi, tapi dia cinta gitu, cinta di Paru Bengkok. Itu saya salut banget sama RAN sampai detik sekarang. Nah, dulu pencipta lovebird yang kualitas termasuk RAN, di waktu lovebird ngedrop, mereka itu kemana gitu loh. Cuman yang saya melihat cuman RAN yang tetap istiqomah, tetap menjaga menjaga di perburungan, khususnya di Paru Bengkok lovebird itu. Nah itu yang saya salut, dan kalau saya punya penghargaan tuh saya kasih penghargaan. Benar itu harapannya itu ya, harapan saya pribadi sebagai ownernya Mustika Logam. Mustika Logam itu selalu semoga bisa untuk meramaikan di setiap event gitu. Dan pesannya saya ialah kita jadi pehobi, pemain yang bijak. Arti kata bijak itu saya sekarang melihat itu terlalu banyak orang yang nggak percaya diri sama amunisinya gitu loh. Jadi karena dia nggak percaya diri, jadi yang jadi sasaran itu burungnya orang lain. Nah ini harus dibuang, ego seperti itu dibuang gitu. Biar apa ya, biar lovebird itu tetap jaya gitu loh gitu. Jadi kita jangan saling senggol. Kalau kita saling senggol itu bukan tambah sukses gitu loh. Perlovetan itu bukan tambah sukses, tambah hancur. Nah sekarang saya melihat itu banyak saling senggol gitu. Jadi rasa
persaudaraan itu udah nggak ada gitu. Beda zaman dulu. Kalau dulu itu kita nggak tahu, kita nggak mau tahu tuh punyanya siapa, kita nggak mau tahu. Yang penting kita gantang aja gitu. Kita fokus gantang, berharap poin pertama itu burung kita tuh bunyi gitu loh. Juara itu udah rezeki gitu. Nah sekarang enggak. Nah sekarang itu saling senggol gitu loh, saling senggol. Nah khususnya untuk EO, ayolah untuk EO itu jangan apa ya, jangan diambil semua omongan yang di luar. Walaupun apa, lah kita cari tahu dulu maksudnya itu apa gitu. Kita pelajari dulu. Jangan syukur-syukur ada orang ngasih saran gitu, harus begini, harus itu, langsung diadakan pakemnya seperti itu. Tapi EO tersendiri masih belum tahu gitu loh. Padahal orang yang ngasih saran seperti itu, dia hanya untuk kepentingan diri sendiri gitu loh. Untuk keuntungan diri sendiri, bukan keuntungan orang lain, bukan gitu. Jadi ayolah untuk semua, khususnya EO. Lovebird itu yang bisa naik lagi, kuncinya cuma satu, ada di EO. Ada di EO. Lah kalau EO itu dikit-dikit ada yang ngasih saran seperti ini, langsung dieksekusi, tapi dia nggak tahu risikonya seperti apa gitu. Apa orang ini apa pengen naikin Lovebird, apa ingin menjatuhkan Lovebird. Nah itu kita harus dipelajari dulu. Jangan asal usul seruduk bikin pakem ini ternyata bukan menaikkan Lovebird tapi menjatuhkan Lovebird gitu. Kita itu tetap semangat, tetap berani untuk menciptakan Lovebird terbaik gitu. Jangan terlalu banyak rewel atau cengeng ya, nggak boleh cengeng. Ini hobi gitu. Kalau hobi kita malulah kalau rewel gitu loh gitu. Kalah beli tiket lagi, nggak masuk lagi, kita rawat lagi, yang dirawat tetap nggak bunyi, kita beli lagi gitu. Ya kan, kita beli, kita cari amunisi yang baik gitu loh gitu.